Ya, shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama kami penginjil jalanan generasi Gerban Timur dari Papua Pegunungan atau jantung Papua di Wamena. Saudara, puji Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan terus berbicara dengan sangat cepat. Tuhan berbicara dengan keras untuk umat Tuhan tetap berjaga-jaga. Tuhan berbicara lewat hamba-hamba yang Dia pilih di pasar, di gereja, di persekutuan. Penginjil-penginjil yang sedang bergerak ini adalah undangan terakhir, ini adalah pesan terakhir, ini adalah sangkakala terakhir, ini adalah alarm terakhir. Saudara, Tuhan sedang berbicara dengan sangat cepat. Seperti apa yang Tuhan berbicara 2024 akan terjadi goncangan yang besar atas Indonesia, dan 2025 kita sudah rasa, bahkan juga sudah melihat apa yang terjadi atas Indonesia. Tapi hari ini pesan Tuhan datang sekali lagi buat Papua. Siapkan diri, kita akan masuk di 2026 adalah di mana tahun pembersihan. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak tunduk kepada firman, orang-orang yang malas tahu dengan Injil, saudara, mereka akan menangis. Hari ini saudara boleh tertawa tapi akan menangis. Sefanya 1 ayat 14 Tuhan berkata, hari Tuhan itu sangat pahit, pahlawan pun akan menangis. Penginjil kasih peringatan, masih ada kesempatan. Gembala kasih ingatkan, masih ada kesempatan. Hamba Tuhan ingatkan, masih ada kesempatan. Tapi kalau hari Tuhan itu datang, bupati akan menangis, gubernur akan menangis, presiden akan menangis, kecil besar tua muda, orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah akan menangis. Dan hari ini Tuhan mengingatkan buat orang Papua, ini kita berada di penghujung dari akhir zaman, kita sudah ada di titik terakhir. Orang Papua, siapkan diri buat generasi, bahkan Bapak Ibu yang ada di atas tanah Papua, siapkan diri. Tidak hanya kita mengalami Tuhan dalam gereja bahkan persekutuan, tapi kita juga punya mesbah dalam rumah, dimanapun kita berjalan, kita punya waktu, kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena saudara, kita dengarkan baik, 2026 adalah tahun pembersihan, di mana orang-orang akan mengalami kecelakaan, kematian, gempa bumi, tsunami, kelaparan, goncangan demi goncangan yang akan terjadi atas tanah Papua. Jangan pernah berpikir Papua aman. Ada tanggal yang Tuhan sudah siapkan, ada tahun yang Tuhan siapkan, ada jam, ada waktu, ada hari yang Tuhan siapkan atas tanah Papua. Kalau orang-orang Papua hidupnya tidak takut Tuhan, masih malas tahu dengan Injil, dengarkan baik, 2026 adalah di mana tahun pembersihan, tahun yang akan mengalami masa sukar, goncangan demi goncangan akan terjadi. Tuhan sedang berbicara lewat hamba-hamba Tuhan dengan sangat cepat. Orang Papua, siapkan diri. Pesan ini dengarkan baik, jangan hanya lihat dan dengar, tetapi mari kita lakukan firman Allah, bawa hidup sama Tuhan. Tuhan tidak minta persembahan, tetapi Tuhan minta hidup ini bawa sama Tuhan. Tuhan mengasihi orang Papua, Tuhan mengasihi teman-teman dari Nusantara, Tuhan juga mengasihi setiap suku, bangsa, dan bahasa. Hari ini pesan Tuhan, orang Papua sadar tidak sadar kita ada di penghujung. Orang Papua sadar dan tidak sadar, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan atas tanah Papua. Siapkan diri baik-baik. 2026 adalah tahun pembersihan. 2026 adalah di mana orang-orang akan banyak juga bertobat, banyak juga murtad, bahkan juga banyak juga orang akan mengalami kematian, bahkan lewat ketabrakan, kecelakaan. Ini akan terjadi masa yang sangat sukar. Dan hari ini pesan kami dari penginjil jalanan dari generasi Gerban Timur dari Papua Pegunungan atau jantung Papua di Wamena, pesan kami buat umat Tuhan yang ada di Papua, tetapi juga Indonesia, bahkan semua negara akan mengalami goncangan yang dahsyat. Dan hari ini Tuhan mengingatkan buat umat Tuhan, mari kita punya mesbah, kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena ingat bahwa dalam Mazmur Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, kalau mau mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kalau saudara mau mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas Papua, mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Orang Papua mulai hari ini bawa hidup sama Tuhan. Jangan setengah-setengah bawa hidup, tapi 100% orang Papua harus mengaku bahwa orang Papua hanya punya Allah, orang Papua hanya punya Yesus. Saya percaya waktu orang Papua mengaku bahwa hanya Yesus yang menjadi pemimpin kita atas Papua, dengar, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan lakukan sesuatu atas tanah Papua. Dan hari ini pesan kami buat umat Tuhan, mari berjaga-jaga, karena kita akan mengalami goncangan yang belum pernah terjadi, akan terjadi. 2020 orang akan minta tolong banyak, orang akan menangis banyak. Ini sudah tidak ada waktu. Bulan Desember ini adalah di mana bulan yang kita harus persiapkan diri untuk sebelum kita masuk
menjemput 2026 orang Papua bertobat segera. Teman-teman dari Nusantara, mari sama-sama kita kembali kepada Tuhan. Sudah tidak ada waktu. Kita akan mengalami goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Saya percaya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang berlari kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan. Pesan kami dari penginjil Jalanan Generasi Gerbang Timur dari Papua Pegunungan, mari jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu minggu depan, tapi hari ini kalau sudah dengarkan pesan Tuhan ini, kita sama-sama melakukan firman Allah. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran. Kalau sudah dengarkan pesan Tuhan, kita bertobat sama-sama. Jangan tunggu Tuhan yang berbicara, jangan tunggu Tuhan yang bertindak, tetapi pesan Tuhan lewat hamba Tuhan ini kita dengar, kita simak, dan kita melakukan sama-sama. Saya percaya kalau orang Papua melakukan firman yang baik, Tuhan nyatakan kemuliaan atas tanah Papua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam kami, selamat hari Natal buat Papua. Shalom.